2, 1. Hai, salam Taruna. Kita akan podcast bersama Taruna dari PT Taruni dari PTD STTD, yaitu lebih baik kita kenalan dulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang siapa dia. Kita ngobrol dulu dengan Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tarun Remaja, Salsadila Cicarusika, dan saya dari STTD, PTD STTD. oh dari PTD. dari PTD PTD STTD. STTD. Oh ya, lupa mama. Jurusan apa ini? Kalau saya sendiri di 4 Teknologi Rekayasa Otomotif, Kak. Oh, jadi kalau di STTD itu ada berapa jurusan? Kalau di STTD itu ada 4 jurusan. Untuk D4-nya ada 2, dan untuk D3-nya itu ada 2. Itu formasi D4-nya apa aja? Kalau untuk D4-nya itu, yang pertama ada transportasi darat, dan untuk yang kedua itu ada teknologi rekayasa otomotif. Oh, yang kayak Jurusan saya diambil. sendiri. Oh, ya. Jadi kalau D4 itu kalau lulusan dari SMA itu untuk lulusan masuk ke PTD itu lulusan apa? Kalau untuk di tahun saya sendiri kan itu masih pakai IPA dan IPS kan ya. Itu lebih banyak kita mengambil di jurusan IPA, Kak. Oh, IPA. Jadi Ya. kalau IPS nggak bisa ya? Kalau di IPS itu masih kurang. Oh, kalau SMK bisa? Kalau SMK bisa. Terutama kalau misalnya di jurusan saya sendiri, TRO itu, kalau SMK biasanya kita lebih mengutamakan yang lebih ke otomotif, kayak teknik, atau yang jurusannya kelistrikan. Oh, gitu. Oke. Jadi kan ini buat informasi sih sebenarnya kan kita kan ngobrol ini semoga nanti ke depannya ada siswa-siswa SMA baik yang dari sekolah manapun itu bisa daftar di PTD STTD. Nah, sebenarnya dulu perjalanan Cica waktu masuk PTD STTD seperti apa sih? Maksudnya kan nggak semuanya masuk ke kedinasan itu kan berjalan dengan lancar. Nah, Cica sendiri gimana dalam proses perjalanan masuk ke kampus yang memang mungkin yang dicita-citakan atau memang ini pilihan lain atau saya nggak tahu nih, makanya ceritain sedikit lah tentang pengalaman perjalanan Cica selama tes. Jujur dulu itu struggle banget karena saya emang dulu tuh gendut. Oh, Masuk gendut ya. Jadi saya di situ kayak aduh bisa nggak ya gitu. Apalagi kan terutama ada samapta, kita harus ada samapta. Tapi karena saya juga dibantu dan saya juga ada les. Nah, saya benar-benar dibantu dengan coachnya yang ada di situ, dan saya bisa menurunkan berat badan saya. Bahkan saya juga bisa mengetahui apa aja samaptanya gitu. terus waktu pas selama perjalanan tes itu kan nggak semuanya lancar sih, mungkin bisa kayak yang pertama kan kayak ada tes pertama kan akademik tuh kan perjalanan yang seperti itu. Nah kan saya kan pengen tahu nih akademiknya Cica waktu pas SKD tes itu berapa? SKD saya waktu itu 455, Kak. Gede lah ya. 455. Peringkat berapa waktu pas tes? Itu saya peringkat kedua. Peringkat kedua dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia karena saya kan ngambil jurusan TRO, teknologi rekayasa otomotif. Dan itu kita untuk Polbitnya itu pusat, Kak, Kementerian Perhubungan. Jadi otomatis yang diambil dari seluruh Indonesia. Nah, pas Cica tes itu kan dapat 450 berapa? 455. Nah, 455 itu kiatnya seperti apa dalam proses? Kan nggak mungkin 455 itu langsung jadi 445. Nah, itu dalam perjalanan 455 itu apa yang dilakukan? Apakah belajar yang ekstra, malam kurang tidur, coret-coret, apa sampai tembok dicoret-coret? Kan kita nggak tahu gini nih, Ca. Maksudnya bagilah pengalamanmu buat untuk mereka yang mau masuk seperti kamu. Kalau saya dulu untuk belajar SKD-nya itu ya saya kan ada les, Kak. Saya ikut les BTW. Nah itu ya saya mengikuti dari mentor-mentornya. Itu saya ikutin apa aja yang dikasih dari mentor. Terus juga saya ikut TO-TO-nya. Nah dari TO-nya itu nggak jauh-jauh beda. Dan malah justru menurut saya lebih sulit yang dari les saya. Gitu. Dari TO-nya. Dari TO-nya. Ternyata pas ketemu soalnya. Ketemu di soal pas tes SKD itu kayak, wah ini mah kayak basic gitu. Wah ini mah kayak basic gitu. Gaya mentang-mentang 455 biasanya basic ya nggak sih? Basic menurut saya. Jadi kayak oh bisa lah ini gitu kan.
Cuma emang mungkin agak apa ya, kalau untuk saya sendiri nggak yang terlalu memforsir gitu Kak untuk belajarnya. Karena saya juga berpikir kalau misalnya kita terlalu memforsir itu kita bakal lebih stres. Pasti bakal stres kan. Itu malah bakal ngebuat mental kita down. Itu malah justru nggak baik. Terus kan itu kisahnya Cica bersama akademiknya lah ya. Apa SKD? SKD. Nah, lanjut SKD tuh lanjut itu persiapannya apa lagi? Untuk SKD, setelah SKD itu Samapta Kak. Samapta. Nah, Samapta sendiri gimana? Dulu awalnya melakukan Samapta seperti apa, Cica? Dulu Samapta. Ya awal kan ini kan kalau Cica kan udah lulus nih, jelas dalam proses perjalanannya memang nilainya udah sesuai kan. Tapi kan dalam proses untuk mencapai nilai sesuai itu kan nggak gampang kan gitu. Ya itu, saya dulu beneran struggle di lari sih Kak. Dulu kan kita Samaptanya masih yang lari 12 menit. Oh, belum yang seperti yang sekarang. Belum, kalau sekarang kan deep test. Ya, deep test. Kalau saya dulu itu 12 menit. Lari 12 menit itu saya nggak nyampe Kak. Berapa ambang batasnya waktu itu 2000 ya kalau untuk perempuan itu. Nah itu saya awal-awal itu kalau lari di stadion gitu, nah cuma 2 putaran Kak. Dan itu nggak nyampe. Karena berat badan. Iya. Ya kan tadi Gitu. cerita katanya gemuk. Iya. Mungkin karena berat badan kan. Ya nggak tahu juga kan. Jadi karena itu, jadi saya kayak, aduh saya bisa nggak ya? Saya udah, sebenarnya saya down karena Samapta. Daripada akademiknya saya lebih ke Samapta. Tapi kebiasaan sehari-hari basicnya nggak ada olahragawan. Nggak ada, saya nggak ada Kak. Tapi Jadi karena cuma itu. Aktivitas selama sekolah itu bukan olahraga tapi apa aktivitasnya? Dalam pendidikan SMA. Oh, dalam pendidikan SMA ya, saya tuh lebih ke hal-hal yang kreatif Kak. Jadi ekskul-ekskulmu apa? Kira-kira? Ekskul saya tuh kayak mading, mading atau English club. Tapi nggak ada hubungannya dengan sekolah kedinasan sebenarnya. Ada Kak, Apa? ada organisasi saya PKS. Oh, PKS. Ya, saya PKS. PKS itu Apa ya? Polisi sekolah itu ya? Iya, polisi sekolah gitulah. Itu kegiatan ekskulmu di sekolah. Ya. Padahal nggak ada ya, tapi kok kamu akhirnya bisa sampai lari yang sesuai dengan targetnya. Pusat gimana? Pusat dulu juga saya susah. Tapi apa ya? Ada yang mendorong saya gitu. Ada kakak saya. Gak boleh di-spill. Nggak boleh. Oke. Terus itu kan Cica perjalanannya Samapta itu kan nggak gampang yang kayak tadi, harus ngurusin berat badan. Itu buat teman-teman semua kan harusnya belajar dari Cica. Belajar tuh nggak perlu diforsir, yang penting tahu triknya dan kisi-kisinya, dan nggak semuanya belajar itu harus mandiri, tapi harus dibantu dengan orang lain. Karena trik itu dapatnya memang mungkin bisa kalian les di mana itu silakan. Tapi kan kalau Samapta pun harus ada yang melatih kan. Terus habis dari tes Samapta apa itu Cah? Habis dari tes Samapta kita ke psikotes dulu Kak. Baru kita ke wawancara. Psikotesnya dulu juga les. Psikotes juga dulu saya les. Ada trik-triknya. Ada triknya itu. Jadi kalau berarti harus tetap les kan gitu iya, ya. Kak. Terus wawancara diajarin juga. Diajarin juga. Beneran ngebantu sebenarnya saya kalau Jadi les. sebenarnya yang ngebantu itu lesnya atau belajar sendirinya? Kalau saya sendiri itu karena saya kan nggak tahu apa-apa ya Kak. Buta. Jadi ya buta. Tentang sekolah kedinasannya. Tapi awalnya memang mau ke sekolah kedinasan atau mau kuliah? Ya saya mau kedinasan. Oh memang. Jadi nggak ada pilihan mau ke. Nggak ada. Saya fokus tujuannya ke kedinasan. Jadi kemarin tuh nggak daftar? Nggak ada. UTBK sama sekali? Nggak sama sekali nggak Kak. Nekat ya? Nekat. Kalau gagal? Ya udah. Tahun depan. Tapi itu maksud saya perjuangan orang itu kan harus ada perjuangannya. Jadi nggak semuanya itu hasilnya hasilnya susah ngomongnya kan. Hasilnya nggak sesuai. Iya, hasilnya tidak sesuai. Jadi hasilnya perjuangan itu harus tahap demi tahap. Iya betul Bang. Oke, kan itu pengalaman Cica selama perjalanan untuk tes. Nah, mungkin ada saran nggak buat temen-temen yang pingin seperti Cica, disampaikan apa sih, apa aja yang harus disiapkan dan gimana triknya dan apa segala macam sesuatu yang disiapkan saat
mereka di SMA dan sampai nanti lulus. Kan sekarang kan mungkin tesnya kan udah beda dengan zaman Cica. Nah itu kan ada perbedaan tuh, mungkin bisa diceritakan. Jujur untuk perbedaannya itu paling di Samapta aja Kak. Yaitu ada blip test, ada tes keseimbangan, terus ada untuk sit up-nya juga diganti, jadi curl up dan juga ada push up itu masih. Cuma bedanya tuh kalau sekarang itu memakai teknologi kan Kak. Tuh jadi untuk saran saya sih lebih dilatih lagi untuk kesamaptaannya. Karena kalau misalnya udah memakai teknologi itu bakal lebih sulit karena dia kan memakai sensor ya Kak. Nah jadi kalau misalnya memakai sensor itu kita harus bener-bener pas gerakannya, semuanya itu harus bener-bener yang betul gitu lah ya Kak gerakannya. Jadinya ya lebih baik dimulai dari sekarang, dari kalian masa-masa SMA itu kalau misalnya kalian masih SMA. Dan juga untuk akademiknya itu lebih dicari lagi, nggak harus nggak harus cuma di satu jalan untuk mencari banyak materinya. media sosial kan yang bisa banyak dipakai. media sosial, banyak website dan juga lainnya gitu. Jadi dan juga yang terutama itu harus niat. Oh iya niat. Jangan lupa Berdoa. Dan Iya, restu orang tua. itu dan juga harus percaya diri. Oke. Itu pesan dari kakakmu Cica. Apa yang kalian cita-citakan tuh penuh perjuangan, nggak segampang yang dia ngeliat Cica yang sekarang yang udah pakai seragam, tapi kan Cica yang dulunya adalah Cica yang penuh dengan keringat dan air mata, ya kan Cica? Betul sih. Jadi gini, terima kasih Cica, maaf kita nggak usah ngobrol panjang lebar, kita coba pengen tahu pengalaman Cica biar bisa jadi motivasi buat teman-teman Cica atau adik-adik Cica yang sekarang yang nantinya akan berjuang. Oh ya, sebelum tutup, idealnya orang untuk mempersiapkan itu dari kelas berapa sebenarnya? Apa dari jauh-jauh hari atau memang sudah dekat-dekat gitu maksudnya? Dari jauh-jauh hari dong. Yang pasti lebih bagusnya dari kelas 11 Kelas sebenarnya. 11 sih, kelas 11 Iya, jadi SMA. kelas 11 SMA. Jadi siap, apalagi fisik kan perlu tempo yang banyak gitu. Tuh. Ca, sebelum kita closing ada nggak kata-kata istilahnya kata-kata mutiara lah buat teman-teman atau adik-adikmu yang nanti akan berjuang untuk masuk ke kedinasan, maksudnya ada sih ada motivasi lah, motivasi. Jangan ragu, tetap semangat, dan yang penting harus percaya diri karena salah satu kunci kesuksesan itu percaya sama diri kita sendiri. Oke, terima kasih Cica. Dan buat kalian ingat berjuang, jangan pernah menyerah. Terima kasih. Video cukup sekian dulu lah video dari kita bersama kakakmu Cica. Dan terima kasih Cica, terima kasih udah sempatkan diri di sini. Dan kita akhiri, salam Taruna.